Oke, halo semuanya. Kami dari kelompok Seku 285 ingin melakukan podcast yang bertema Standing Out in the Era of Digital Transformation. Nah, kalian semua pasti pernah dengar kan apa itu digital transformation? Sekarang sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya sebagai host dan nama saya Justin Nathaniel Rasti. Nah, sebelum kita mulai, kalian boleh memperkenalkan diri sendiri mulai dari Adela. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adela, biasa dipanggil Ada. Selanjutnya, Halo semua, Audi. perkenalkan nama saya Audi Diva Sarasnata Putri, bisa dipanggil Audi. Selanjutnya, Selin. Halo semua, nama aku Teresa Salin Wijaya, dan biasanya aku bisa dipanggil Selin. Selanjutnya, Marvin. Perkenalkan, nama saya Marvin Saputra, biasanya dipanggil Marvin. Selanjutnya, Ricci. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ricci Winky Susanto, bisa dipanggil Ricci. Selanjutnya, Valeri. Halo semua, nama saya Valeri Leo, biasa dipanggil Valeri. Selanjutnya, Jonathan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jonathan Haryanto, biasa dipanggil Jonathan. Dan terakhir, Vio. Halo semua, nama saya Vincentis Vio Maeswara Putra, bisa dipanggil Vio. Oke, ini adalah kelompok Seku 285. Sekarang sebelum kami mulai, ini itu kan standing out in the era of digital transformation kan cukup luas ya. Jadi kita boleh mulai pertanyaannya dari yang pertama. Pertanyaan untuk Adela. Kalian tahu nggak apa sih digital transformation dan apa itu contohnya? Digital transformation adalah proses perubahan digital dan alat-alat komunikasi dalam ruang lingkup kehidupan manusia, baik dalam bidang usaha maupun proses bisnis. Contoh-contohnya misalnya dapat berupa pemanfaatan media sosial yang semakin hari semakin mengarah kepada kemudahan, misalnya dengan menggunakan media sosial sebagai alat untuk mencari uang atau memulai bisnisnya. Oke, jadi menurut Adela, sekarang itu dengan adanya media sosial, itu jadi lebih gampang ya buat orang cari pekerjaan dan mencari duit gitu. Iya, benar. Oke, selanjutnya pertanyaan yang sama untuk Audi. Apa itu digital transformation dan apa contohnya? Oke, pengertian digital transformation dulu ya mungkin. Kalau menurut gue, dia tuh kayak proses perubahan gitu dari yang tadinya masih belum ada pakai teknologi gitu, sekarang berubah jadi adanya teknologi. Terus contohnya menurut gue Gojek kali ya, soalnya dulu gue pas SMP gitu, apa-apa tuh berangkat selalu pakai bis jemputan gitu kan. Cuman setiap gue pakai gitu tuh gue kadang suka nggak ikut karena kadang gue suka pulangnya sore gitu kan. Jadi gue kayak gue nggak bisa nih terus ikut-ikutan naik mobil jemputan gitu. Pada akhirnya gue beralih naik Gojek. Nah itu bener-bener ngebantu gue banget karena kan pasti Gojek itu selalu ada ya. Terus kayak mau dimanapun lagi itu pasti ada, dan menurut gue itu apa ya, kayak lebih murah daripada ojek biasa gitu kan. Jadi kalau misalnya lu juga lagi lapar gitu di rumah sendiri, lu bisa GoFood gitu. Jadi bener-bener ngebantu banget sih. Oke, jadi menurut Audi, yang perubahan paling beda itu untuk Audi itu Gojek ya, kayak jadi lebih gampang transportasi dan juga lebih gampang untuk beli makanan gitu ya jatuhnya. Betul. Oke, pertanyaan yang sama, apa itu digital transformation dan contohnya untuk Selin? Menurut aku sih, digital transformation itu kayak cara teknologi merevolusikan kayak segala aspek kehidupan. Kayak misalnya contohnya itu kayak toko sekarang kan udah bisa kayak ada Shopee, ada Tokopedia, kayak jadinya nggak harus pergi ke toko itu kayak secara fisik, secara langsung, dan bisa aja dari rumah, tinggal kayak pencet-pencet, pesen langsung bisa. Nanti baru dateng deh, kayak gitu.
Oh, jadi kalau untuk Selin itu yang paling berdampak itu kayak ini ya, online shopping ya, jadi nggak usah keluar rumah lagi ya. Oke, selanjutnya untuk Marvin, apa itu digital transformation dan contohnya? Menurut saya, digital transformation merupakan suatu cara teknologi untuk mengubah cara berkomunikasi. Contohnya dulu pasti pakai telepon modul. Nah, telepon modul ini tidak bisa tatap muka gitu. Jadi kalau sekarang itu udah zaman kecanggihan 4.4, revolusi 4.4, 4.0 maksud saya. Jadi kita tuh bisa merasakan kehangatan seseorang yang mungkin jauh tanpa menyentuhnya. Itu aja sih. Oke, jadi menurut Marvin itu kayak sekarang kalau misalnya zaman dulu kan kita kalau misalnya mau ketemu orang susah ya, habis itu mau lihat mukanya juga agak susah. Sekarang kita juga lebih gampang lah berinteraksi sama orang yang jaraknya jauh ya. Jadi kayak kalau misalnya Marvin dengan keluarganya yang ada di Kalimantan. Jadi menurut gua digital transformation itu kayak perkembangan teknologi yang membantu kita banget buat di generasi sekarang. Contohnya itu brand kosmetik Sephora yang mengadakan sebuah fasilitas baru yang namanya Color Match. Jadi itu fasilitas ini bisa digunakan untuk menyocokkan tone kulit kita dengan kosmetik yang ingin kita beli. Itu sih. Oke, jadi kalau misalnya dari Jonathan ya, digital transformation menurut dia itu seperti cosmetics ya. Kayak kita jadi karena ada digital transformation jadi lebih gampang lah cosmetics ada gitu kayak dibuat jadinya jadi bisa lebih cocok lah buat orang gitu. Oke, selanjutnya apa itu digital transformation dan contohnya untuk Valeri? Jadi digital transformation menurut saya itu kayak ya perkembangan teknologi dan biasa tuh berdampak tingginya tuh di bidang bisnis ya. Salah satunya tuh biasa e-commerce zaman sekarang kan ada kayak customer service ya. Zaman dulu kalau toko-toko yang toko beneran gitu, kalau kita ada komplain barang kan kita perlu ke sana kan. Jadi ribet. Kalau sekarang tuh kita gampang, langsung aja tinggal pencet dari handphone tuh langsung bisa. Jadi gunanya tuh eh, pengguna jauh lebih ada pengalaman baik gitu setelah belanja di kita. Habis itu pastinya juga dia bakal ningkatin daya saing industri perusahaan. Oke, jadi dari Valeri itu kayak untuk membantu bisnisnya ya, untuk bantu sebuah bisnis biar gampang lah untuk berinteraksi dengan customer. Oke, pertanyaan kedua untuk kalian, apa yang membuat kalian stand out di era digital transformation dan menurut kalian apa gitu? Mulai dari Adela. Menurut aku cara untuk stand out dalam digital transformation adalah dengan memahami cara penggunaan alat-alat digital agar lebih tahu lagi dengan baik dan mengikuti perkembangan teknologi agar tidak ketinggalan zaman. Oke, jadi menurut Adela itu kayak kita harus ini ya mempelajarinya lebih dalam ya. Oke, Benar. untuk Audi sama pertanyaannya. Cara untuk stand out di era digital itu kayak gimana ya? Kalau menurut gue, cara untuk stand out-nya mungkin satu aja sih, selalu ingin berkembang. Karena kalau dari situ, kita tuh, tertanam, pasti ingin selalu yang terbaik gitu kan. Jadi kayak selalu mencoba untuk mendapat inovasi terbaru gitu. Oke, jadi kalau dari Audi harus selalu berkembang ya. Saya kita juga generasi muda ya. Kita lahir itu udah ada teknologi. Jadi ya sangat penting sih untuk kita. Oke, untuk Selin, sama pertanyaannya. Cara untuk stand out di era digital dan kayak gimana? Dan contohnya. Buat saya, menurut saya cara untuk stand out di era digital transformation itu untuk menggunakan teknologi yang ada sebaik mungkin dan ya keep up to date supaya bisa gimana ya kayak supaya nggak ketinggalan zaman dan juga bisa misalnya kayak kalau Instagram ya menggunakannya dengan baik supaya kita bisa ya memproses relasi or use it for your business gitu.
Oke, kalau dari Selin itu stand out-nya itu mungkin dari sosial media ya. Mungkin bisa jualan di IG, TikTok gitu. Oke, sama Marvin, cara untuk stand out di era digital dan gimana? Dan memberikan contoh. Kalau dari saya sih untuk stand out di era digital transformation tuh kayak sekarang kan kita kan lagi era revolusi 4.0 nih. Jadi kita nih susah mendapatkan informasi melalui televisi sekarang. Jadi kita tuh lebih mudah mendapatkan informasi itu mungkin dari sebuah media sosial atau pemberitahuan-pemberitahuan dari rekan-rekan gitu. Jadi mempermudah sekali sih untuk mendapatkan informasi-informasi yang sulit kita dapat atau mungkin kita nggak ketinggalan informasi gara-gara kita memakai teknologi ini. Ya, mungkin untuk zaman sekarang kita juga udah pada jarang ya nonton TV ya, lebih ke YouTube gitu. Nah, dari berita kan banyak yang dipost ke Twitter, YouTube gitu, dan Instagram. Nah, mungkin menurut Marvin jadi lebih gampang ya. Oke, selanjutnya untuk Ricci, sama. Cara untuk stand out di era digital dan memberikan contohnya. Kalau menurut saya ya, cara stand out di era digital itu kita tuh harus menjadi orang yang unik. Maksud saya gimana? Yang tadi dibilang sama Selin misalnya, kita kan jualan di Shopee atau Tokopedia, tidak semudah itu. Kita tuh, apalagi di bisnis, kita tuh menurut saya ya, harus punya strategi yang baik, perencanaan yang baik. Lebih dari hal-hal yang seperti biasanya untuk untuk stand out di dunia bisnis gitu. Contohnya harus mempunyai skill thinking outside of the box gitu. Oke, jadi kayak untuk stand out di era digital itu harus ini ya, pikirnya lebih luas lah ya. Oke, selanjutnya Jonathan, cara untuk stand out di era digital dan berikan contoh. Kalau menurut gua, lu harus tahu tren apa yang lagi viral di media sosial. Jadi kalau lu udah tahu apa yang lagi viral, lu ikutan tren tersebut, di situ lu bisa lebih stand up lagi. Oh, oke. Jadi menurut lu itu kayak harus keep up to date ya, biar tahu apa yang lagi viral. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga aja ya. Nah, untuk pertanyaan ketiga, kita tanya hanya untuk 3 orang ya. Mulai dari Vio deh. Menurut Vio, dampak dari digital transformation buat kita semua ini itu apa? Baik atau buruk? Kalau baik itu apa? Kalau buruk itu apa? Menurut gue pasti lebih ke baik sih. Soalnya sangat memudahkan ya. Misalnya, contohnya dari Gojek lah. Itu sangat memudahkan kita dalam kayak misalnya membeli makanan, terus transport juga buat pindah tempat dengan lebih cepat, itu bisa lebih murah. Terus misalnya kalau sekarang tuh ada Zoom, itu jadi bisa orang tuh lebih gampang buat kerja sama belajar gitu loh. Jadi nggak usah ke tempatnya lagi buat kayak bekerja dan belajar gitu sih. Itu aja sih. Jadi Vio lebih baik ya. Ya. Oke, untuk Valeri, apa dampak dari digital transformation buat kita semua? Dan apakah itu baik atau buruk? Menurut saya sih jauh lebih banyak dampak baiknya ya. Soalnya ya benar kata Vio tadi, kayak digital transformation tuh bikin hidup orang jauh lebih gampang gitu. Kayak Shopee gitu, kita kalau mau shopping nggak usah kayak pergi, kita tinggal beli nanti datang sendiri. Cuman ada juga dampak buruknya kalau kita terlalu kayak stick tuh, kayak contoh media sosial itu kan kurang baik ya. Kita jadi kayak kecanduan, nanti relationship kita sama keluarga, sama temen itu jadi kayak gimana ya, jarang spend time itu, jadi menurut saya kurang baik sih kalau terlalu kecanduan gitu. Oke, jadi menurut Valeri itu baik, tapi kalau terlalu kecanduan tidak baik ya. Oke, yang terakhir, Audi, apa dampak yang kita bisa dapat dari digital transformation ini, dan apakah itu baik atau buruk? Nah, itu. Menurut gue, ya lebih banyak ke yang positif ya. Soalnya dengan adanya teknologi kan jadi serba instan gitu ya. Terus juga walaupun instan gini tuh tetap membantu perekonomian warga Indonesia gitu kan. Kayak Gojek gitu kan. Gojek tuh ada di mana-mana. Jadi kayak lo mau dari daerah manapun juga pasti ada Gojek. Dan itu tuh ngebantu angka pengangguran. Gitu kalau menurut gue. Ya, itu aja sih. Oke, jadi kalau menurut Audi itu lebih baik ya untuk kita semua, kayak untuk orang yang misalnya nggak punya kerja gitu, bisa kerja jadi Gojek,
dan untuk negara kita lah ya, jadi lebih gampang gitu dengan digital transformation. Oke, jadi mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaannya. Jadi terima kasih kalian semua udah bantu menjawab pertanyaan saya. Dan sekian dari kelompok Seku 85, terima kasih.